Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing, Bapak dosen pengampu mata kuliah KM2, Bapak Dr. Sparta. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 20 soal tanya jawab. Yang pertama ini di sini ada folder SPA yang menyediakan beberapa data sebagai berikut. Sebagai keuntungan dari pensiun, rencana pensiun untuk tahun 2019. Yang pertama itu ada service cost-nya 90 euro, 90.000 euro, lalu ada kontribusi uang kontribusinya 105.000 euro, lalu ada manfaat yang telah dibayarkan 40.000, lalu ada plan aset di 1 Januari itu ada 640.000. Kemudian kita untuk menghitung eh, eh lalu ada define benefit dari obligasinya di awal tahun 2019 itu 700.000. Dan ada diskon atau interest rate sebesar 10%. Kita diperintahkan untuk menghitung beban pensiun untuk tahun 2019. Jadi biaya jasanya kan tadi 90.000. Terus ada beban bunga 70.000. Itu hasil dari 700.000 dikali 10% dari benefit obligation dikali bunganya 10%. 70.000. Lalu dikurangi oleh pendapatan bunga atas aset program yaitu 64.000 karena 140 itu harus dikenakan diskon rate-nya 10%. Maka hasilnya itu 96.000. Untuk chapter 2, untuk exercise double step up. Untuk double step 8 di sini itu si Taveras Enterprise ini menyediakan informasi. Sini ada balance or values di akhir tahun 2019 di 31 Desember. Define benefit obligation-nya 2.729.907. Dan ada fair value-nya 2.278. Dan accumulated OCI net loss-nya itu 1.700. Lalu ada data lain seperti service cost atau return on plan asset, interest on Januari 1, contribution to plan in 2019, benefit rate, dan discount rate lagi. Kita di sini disuruh untuk menyiapkan, membuat note tentang closing terhadap semua komponen beban pensiun yang terjadi di 2019. Terus di sini jawabannya itu A. Yang A itu biaya jasanya 94.000, terus beban bunganya 163.394. Hasil dari dikali 6%. Tapi yang dikali 6% itu apa ya? Interestnya Lalu ada pendapatan apa nih? dikali interestnya, diskon interest. Yang mana? Yang tadi yang dikali 6%. Itu di bawah benefit paid tuh, Cel. Ya, interest rate dikali sama contribution plan ya. Actual. Apa dikali service cost? Benar. Itu dikalinya sama benefit obligation. Jadi pendapatan bunga itu dikali sama beban bunga
beban bunga itu benefit benefit paid dikali rate. Terus pendapatan bunga, terus dikurang sama pendapatan bunga sebesar 136,700. Hasilnya itu expense untuk tahun 2019-nya 121.095. Lalu yang B kita disuruh untuk menentukan jumlah eh, pendapatan komprehensif lain dan pendapatan komprehensif di tahun 2019 dengan net income sebesar 35.000 euro di tahun 2019. Maka tinggal dikurangin dari aset loss-nya 136.700 dikurangi sama 130.000. Maka hasilnya adalah 6.700. Untuk 6.700 untuk other comprehensive loss. Lalu comprehensive income-nya itu kan tadi diketahui net income-nya 35.000. Terus other comprehensive loss-nya 6.700. Maka comprehensive income-nya 28.300. Jadi harusnya di other comprehensive loss ini dia mengurangi net income di 2019. Terus yang C kita disuruh menghitung jumlah akumulasi pendapatan komprehensif yang dilaporkan saat 31 Desember 2019. Aset. Bahkan yang dilaporkan itu aset loss sebanyak 6.700 dan saldo untuk Desember 31-nya juga 6.700. Next, siapa? Lanjut. Selanjutnya ada apa nih? Latihan 2014 ini ngebahas tentang mana ya? Jadi si perusahaan Latoya Company ini dia memberikan informasi pilihan tentang program pensiun yang pasti untuk tahun 2019. Ini ada pension asetnya di awal Januari 25.000, akumulatif benefitnya untuk akhir tahun itu 400.000, actual return di land aset 67.500, contribute funding di 2019 50.000, terus ada diskon rate-nya 10%, defined benefit obligation di 1 Januari itu 700.000 ada, dan service cost-nya. Di instruksinya ini kita disuruh menghitung beban pensiun dan membuat ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun dan kontribusi dari pemberian terhadap program pensiun di tahun 2019. Terus kita juga disuruh mempersiapkan lembar kerja pensiun yang tidak diperlukan. Ada tunjangannya, ada tambahan dari tunjangan yang dibayarkan di tahun 2019 itu 35.000. Dan yang B, kita disuruh menunjukkan jumlah terkait pensiun yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan perusahaan tahun di 2019. Yang pertama, kita nyari beban dari pensiun. Cari beban pensiun itu kita menjumlahkan antara service cost-nya, terus ada beban bunganya, terus ditambah juga sama pendapatan bunga atas aset programnya. Kalau misalnya biaya jasanya kan udah diketahui nih 80.000, kita tulis 80.000. Terus beban bunganya 70.000, 70.000 dari mana? Dari defined benefit obligation dikali sama rate-nya 10%. Jadi 700.000 dikali 10%, maka dapat beban bunga sebesar 70.000. Terus ada pendapatan bunga atas aset programnya. Ini 67.500 dari 67.500 dari mana? Dari selisih antara defined benefit obligation dikurang sama pension asset liability di 1 Januari. Terus nanti dikali sama 10%. Dapat 67.500. Maka total dari beban pensiun untuk tahun 2019 adalah 82.500 euro.
Dan untuk jurnalnya adalah di debit pension expense sebesar 82.500, kreditnya adalah pension asset atau liability 32.500. 32.500 dari mana? Dari selisih antara 67.500 di actual return ini, di actual return on plan asset dikurang sama pension asset liability-nya. Dikurang sama benefit paid yang 35.000. Terus di kredit cash. Selanjutnya kita bikin worksheet-nya. Untuk worksheet-nya ini ada 2 kolom, yaitu untuk general journal entry sama memo record. Terus ada kolom untuk annual pension expense, cash, pension asset liability, terus ada di bagian memo record-nya itu di bagian kiri ada defined benefit obligation, di kanan plan asset-nya. Yang pertama kita mencatat balance yang ada di 1 Januari 2019. Itu kan diketahui nih defined benefit obligation-nya di kredit 700.000. Debit ya itu 675.000 dari mana? Kan 67.500 itu tuh udah termasuk 10% kan. Jadi dibagi 10% jadi penasihatnya 675.000. Maka pension asset atau liability-nya dapat 25.000. Ini selisih dari defined benefit dikurang sama plan asset. Terus biaya jasanya kan udah diketahui 80.000. Beban bunga udah diketahui di atas 70.000. Pendapatan bunga atas aset programnya 67.500. Itu udah diketahui yang di atas. Maka journal entry untuk tahun 2019 di annual pension expense ini totalnya adalah 82.500. Terus selanjutnya ada contribution. Jadi contribution ini kan udah diketahui tuh 50.000 kan di kredit. Maka ditulis di bagian kolom cash. Journal entry untuk tahun 2019-nya adalah 50.000. Terus selanjutnya ada pension asset, journal entry-nya adalah 32.500. Terus kalau misalnya di memo card, ini tinggal pindahin aja. Kan kalau misalnya di journal entries, biaya jasanya di debit. Kalau di memo card berarti dia memory card berarti dia di kredit. Biaya jasanya 80.000 di kredit, beban bunganya 70.000 di kredit. Terus pendapatan bunganya dia masuk ke plan aset di debit. Contribution-nya dia masuk ke plan aset juga di debit. Terus ada biaya benefit kan di keterangan yang A itu. Tunjangan yang dibayarkan itu kan 35.000. Dia masuknya ke memory card. Jadi bukan ke general journal entries. Dapat di debit di defined benefit obligation di debit 35.000, kreditnya di plan aset. Maka balance di tahun 2019 31 Desember 2019 itu defined benefit obligation-nya 815.000, sedangkan plan asetnya totalnya 757.500. Kalau misalnya pension asset liability-nya ini balance-nya 57.500. Selanjutnya yang B kita melaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan perusahaan tahunan. Jadi pertama income statement-nya itu cuman beban pensiun atau pension expense 82.500. Kalau misalnya di laporan keuangan, laporan posisi keuangan perusahaan, dicatatnya itu di bagian liabilities, yaitu ada pension liability sebesar 57.500, dari mana dari 32.500 ini yang di journal entry ditambah sama 25.000, ini merupakan pension asset or liability yang udah diketahui di soal. Next, Chel. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengenai yang problem masalah P21. Jadi, pada 1 Januari 2019, si perusahaan ini memiliki saldo program pensiun manfaat pasti. Kewajiban imbalan pastinya itu 4.500.000 euro. Fair value-nya atau nilai wajar aset programnya 4.200.000.
Terus ada tingkat bunga penyelesaian yang berlaku untuk program tersebut adalah 10%. Terus tanggal 1 Januari 2020 perusahaan mengubah perjanjian pensiunnya sehingga biaya jasa sebesar 500.000. Terus ada data lainnya, yaitu di sini di tahun 2019 ada service cost-nya 150.000, contribution-nya itu 240.000, benefit paid-nya 200.000, sama total return-nya 420.000. Sedangkan di 2020 service cost-nya itu 180, contribution-nya 285.000, benefit paid-nya 280, sama actual return on plan asetnya 260.000. Instruksinya kita disuruh nyiapin si worksheet untuk tahun 2 tahun yaitu 2019 sama 2020. Terus yang B, ini kita untuk tahun 2020 kita suruh mencatat entry terkait dengan pensiun, jumlah pensiunnya. Aduh. Yang pertama di sini ada kita nyatet memory card-nya itu di balance 1 Januari 2019 ini kan define benefitnya diketahui 4.500.000, plan asetnya 4.200.000, maka pension asset liability adalah 300, ini selisih di antara dua tersebut. Terus selanjutnya masukin di tahun 2019, ini kan masih 2019 ya, berarti beban bunganya atau interest expense-nya service cost-nya dimasukin 150.000 di annual pension expense di debit kredit di bagian 150.000-nya dikredit di bagian defined benefit obligation. Selanjutnya ada interest expense, ini 450.000 dari mana? Dari 4.500.000 defined benefit obligation dikali sama 10%. Maka dapat 450.000. Terus ada interest revenue-nya dari mana? Dari 4.200.000. Ini yang fair value of plan asset dikali sama 10%. Jadi 420. Kalau misalnya interest expense ini dia dikredit di bagian defined benefit obligation. Kalau misalnya interest revenue dia masuknya di debit di plan asset 420.000. Tapi di sini interest expense-nya di debit interest revenue-nya di bagian 2019 itu dikredit ya 420.000. Terus selanjutnya ada contribution di tahun 2019 dicatat 240.000 masuk ke kolom cash. Maka journal entry untuk tahun 2019 di annual pension expense ini di debit 180.000, cash-nya dikredit sebesar 240.000. Terus ada journal entry untuk pension asset or liability itu sebesar 60.000 di debit. Terus ada benefitnya itu benefit paid-nya di 2019 diketahui 200.000, berarti di defined benefit di debit 200.000, plan asetnya dikredit 200.000. Maka untuk balance 31 Desember 2019 itu di pension asset liability-nya dapat 240.000 dikredit, sedangkan di bagian memory card di defined benefit obligation balance di akhir tahunnya itu sebesar 4.900.000 dikredit. Kalau misalnya plan asetnya 4.660.000 di debit. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2020. Di sini ada additional claim untuk awal tahun 2020 itu sebesar 500.000 kan. Apa sih namanya? Pokoknya service cost gitu. Di debit 500.000. Terus dikredit defined benefit obligation dikredit 500.000. Terus ada balance untuk tanggal 1 Januari 2020. Balance-nya di memory card ini adalah 545.400.000 di kredit. Terus selanjutnya kita masuki service cost di 2020 itu sebesar 180.000 di debit. Sedangkan di defined benefit obligation-nya di kredit 180. Terus ada
interest expense 540. 540 ini dari mana? Dari 5.400.000 yang tadi balance di tanggal 1 Januari dikali sama 10%. Dapat 540.000 di debit dan di defined benefit obligation-nya di kredit 540.000. Terus ada interest revenue-nya 466.000 di kredit. 466.000 di kredit. Plan asetnya 426.000 di debit, itu 426 dari mana? Dari plan aset yang 4.660.000 dikali sama 10%, dapat 466.000. Terus selanjutnya contribution, ini udah diketahui di soal, itu ada 285.000 masuk ke kolom cash, dia di kredit. Terus di debit juga, di plan aset dia di debit sebesar 285.000. 285.000. Terus selanjutnya ada benefitnya, itu di benefitnya 280.000 di defined benefit obligation di debit, sedangkan di plan asetnya dia di kredit 280.000. Maka jurnal ada aset loss ya. Aset loss ya itu dapat dari mana? Dari interest revenue dikurang sama 260.000 dikurang sama aktual returnnya, maka dapat aset loss-nya 206.000 di debit. Sedangkan di plan asetnya di kredit 206.000. Maka journal entry untuk tahun 2020 ini annual pension expense-nya itu totalnya 754.000. Terlalu ke bawah, Cah. Ke atas lagi. Nah ya. Terus di bagian cash-nya di kredit 285.000. Terus OCI gain or loss-nya itu 206.000 di debit. Pension asetnya ini jurnal entry-nya 75.000. 75.000. Terus selanjutnya ada accumulated OCI untuk 31 Desember 2019. Kalau misalnya 2020 deh, 2020 itu dia 0 ya OCI-nya. Jadi balance untuk 31 Desember 2020 itu adalah di OCI itu dia tetap jadi 206.000 di debit. Terus pension asset or liability-nya dia jadi berapa tuh? Tolong di zoom, Calma. Jadi 915.000 dolar. Ke atasan dikit ya, maaf. Nah, terus untuk defined benefit itu di kredit sebesar 5.840 dan plan asetnya di debit sebesar 4.925.000. Terus selanjutnya instruksi yang B, kita kan disuruh ngejurnal untuk tahun 2020. Jurnalnya adalah di debit pension expense 754.000, kredit debit ya OCI gain or loss 206.000 di debit. Terus kreditnya adalah cash 285.000. Kreditnya lagi pension asset or liability sebesar 675.000. Next ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vito. Di sini saya akan menjelaskan problem 20.8. Bentar, bentar. Di sini perusahaan Lemko itu sponsor a defined benefit pension plan for its employees. The following data relate to the defined benefit pension plan for its employees. Di bawah ini ada data operation of the plan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di sini tahun 2019 itu ada yang pertama defined benefit obligation pada 1 Januari, lalu ada plan assets fair value pada tanggal 1 Januari. Selanjutnya ada pension asset liability 1 Januari di kredit, lalu ada service cost, discount interest rate, actual return on plan assets, annual contributions, benefits paid
Lalu ada increase in defined benefit obligation, ada accumulated benefit obligation, dan vested benefit obligation. Nah, di sini yang A itu kita disuruh prepare a pension worksheet presenting pada tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, jadi worksheet untuk general journal entries pada kolom annual pension itu yang pertama pada tanggal 1 Januari 2019 itu biaya jasanya 40.000 di debit itu didapat dari itu service cost pada tahun 2019. Lalu ada beban bunga itu 60.000 debit, ada actual return itu didapat dari actual return on plan asset sebesar 36.000, lalu ada unexpected loss sebesar 5.000 itu didapat dari plan aset pada tanggal 1 Januari dikali 10% discount rate lalu dikurangi 36 36.000 itu didapat dari aktual. Hasilnya itu 5.000. Jadi hasil untuk annual pension expense secara keseluruhan itu dimasukkan di jurnal entry pada tahun 2019 sebesar 59.000. Lalu untuk kolom cash itu terdapat contribution eh, yang kita ambil dari annual contribution itu sebesar 97.000. Jadi tinggal turunin. Lalu ada unexpected loss pada kolom gain or loss itu 5.000. Terus ada liability loss itu dari increase in defined benefit obligation, ya itulah 87.000. Terus ditambahin hasilnya itu 92.000 pada kolom gain or loss. Lalu ada pension assets or liability, kita masukin di eh pension asset liability pada tanggal 1 Januari. Terus eh jurnal entry, oh lalu kita masukkan benefits paid 54.000 terus ditambah hasilnya itu 244. Selanjutnya defined benefit obligation itu 600.000 dikredit dapat dari defined benefit obligation 2019. Terus service cost sama 40.000, sama beban bunga sama 60.000 dikredit. Lalu ada benefitsnya itu dari benefit paid retires 31.500. Terus ditambah sama increase in defined benefit 87.000 di kolom defined benefit obligation, terus dijumlah hasilnya itu 755.000. Kalau untuk kolom plan asset itu 410 diambil dari plan asset fair value. Terus unexpected loss-nya diambil dari actual return. Terus contribution cash sama, benefit sama, terus dijumlah hasilnya itu 511 500. Lalu selanjutnya ke bawah biaya jasa 59.000. Tadi aja, Cel. Nggak usah digeser, nggak apa-apa. Oke. eh Biaya jasa itu service cost 2020. Terus beban bunga itu 75.550. Ini 355.000 kali ya yang dari define. Terus ada actual return on plan assets 61.000 tahun 2020. Lalu dan unexpected gain itu 9.850 dapat dari 511 plan aset tahun 2019 dikali 10% diskon rate-nya dikurangi 1.000. Terus dijumlah
untuk annual pension expense 2020 2019 journal entry itu sebesar 83.400. Lalu ada contribution tahun 2020 itu 81.000. Tinggal diturunin untuk column gain or loss sama unexpected gain. eh Lalu ada accumulate. Oh, dari tahun 2019 yaitu 92.000 dari yang atas gain or loss. Itu dikurangin hasilnya itu 82.150. Terus jurnal entry of pension assets or liability jadi 450 dikurangin. Jadi hasilnya 236.550. Terus untuk column define benefit obligation 59.000 itu dapat dari service cost, biaya jasa. Sama kayak kolom annual, beban bunga juga sama. Terus benefits itu dapat dari benefit paid. Terus kita jumlah dari 755 ditambah 59 sampai 54. Hasilnya itu 836 50. Selanjutnya untuk column plan assets itu sama actual return 61.000 di debit, contribution sama kayak column cash 81.000, benefit sama tapi bedanya di kredit untuk plan assets. Terus ditambah hasilnya itu 599.500 di debit. Boleh turunan Cil yang B. Selanjutnya ada journal entry untuk tahun 2019 itu pension expense sama other comprehensive income di debit sebesar 55.000 dan 92.000 pada cash dan pension asset or liability sebesar 97.000 dan 54.000. Selanjutnya untuk tahun 2020 itu pension asset or liability di debit sama pension expense itu sebesar 7.450 sama 83.400 pada cash dan other comprehensive income sebesar 81.000 dan 9.850. Terus yang terakhir itu kita untuk tahun 2020 mengindikasi di pension amounts laporan posisi keuangan. Itu income statementnya itu pension expense 83.400. Terus untuk comprehensive income statement itu kok net income-nya nggak kelihatan. Ya, net income terus other comprehensive income-nya itu loss, aset gain-nya loss itu sebesar 9.850 dan comprehensive income. Lalu bawahnya itu statement of financial position yaitu ada liabilities mencatatnya itu pension liability sebesar 236.550. Lalu yang terakhir ini ada equity yaitu accumulate other comprehensive itu loss sebesar 82.150. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.